Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi terupdate tentang perpolitikan hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this. Baru berkuasa sudah ingin seperti Orde Baru. Oh, ini kata Bu Mega ini ini. disampaikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Mirip-mirip seperti itulah. Saya mau tanya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, mudah-mudahan video ini sampai dan tolong diviralkan teman-teman ya. Emang kenapa Orde Baru? Apakah waktu zaman Orde Baru masyarakat dimiskinkan, anak-anak tidak boleh sekolah, kita dilarang untuk belajar agama, kita dilarang untuk mengetahui yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil? Kenapa Orde Baru? Kenapa Anda terlalu memarginalkan Orde Baru? Saya lahir di masa Orde Baru. Saya juga keluarga petani dan saya merasakan kesejahteraan pertanian. Orang tua saya alhamdulillah. Kita hidup tentram, bisa sekolah. Orang tua saya menyekolahkan saya di kota Makassar dari hasil pertanian. Kami sekolah dengan baik, belajar agama Islam dengan baik. Kami tidak pernah diancam, tidak pernah diintimidasi. Rakyat makmur, pembangunan berjalan. Apa yang salah dengan Orde Baru? Terus kalau saya mengatakan, apakah Orde Lama itu baik-baik saja? Ingat adik-adik semua yang kelahiran di masa reformasi, jangan pernah terprovokasi dengan apa yang disampaikan oleh Megawati dan konco-konconya. Orde Baru tidak seperti itu. Saya yang Terlalu banyak bawa-bawa masa lalu. That past has been past, teman-teman. Biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan selalu diungkit-ungkit masa lalu. Ya, kapan kita mau menatap masa depan kalau bawa-bawa masa lalu terus? Suara siapa? Bapak siapa ini? Tegas juga ya. Kalau saya sih masih berprasangka baik. Mungkin presiden, Pak Prabowo orang cerdas. Prabowo sengaja melontarkan wacana DPR memilih kepala daerah meskipun tahu banyak pihak yang tidak setuju. Prabowo ingin mencari pengkhianat yang bermuka dua yang ingin menggoreng wacana ini. Bacaannya banyak, pengalamannya panjang. Ingat, Pak Prabowo orang cerdas. Perang antara Megawati dengan KPK kini makin terbuka dan menganga. Aduh, gak habis pikir kalau kita mau mikirin ulah Megawati yang kadang-kadang yang aneh-aneh, kadang-kadang yang enggak. Kemarin katanya Polri, ya. Tunggu teman-teman, aku jadi nggak fokus dengar suara naratornya teman-teman, karena suara lagunya kita skip aja kalau gini. Ini zaman Prabowo, bos. Jangan banyak bacot, jangan banyak tingkah. Kena sikat kau nanti. Paukan 05, Papa Budaranda Kasmara, Edward 30. Giliran rumah bendara sekretariat DPRD Kepahyang juga digeledah tim Kejari Kepahyang. Apa yang terjadi di Papua Tengah
adalah puncak kebrutalan dari aparat kepolisian. Karena terlihat dari rekaman video mereka masuk dengan senjata lengkap, mengobrak-abrik proses rekapitulasi suara pilkada. Ini bukan lagi sekedar pelanggaran, ini sudah kejahatan terhadap konstitusi. Apapun alasannya, dan tidak hanya melibatkan aparat kepolisian. Ketika di Paniai tidak bisa diselesaikan penghitungan suara, dipindahkan ke Nadire, kami juga mendapat laporan bahwa kemudian ada kelompok gerombolan yang dibiarkan masuk ke ruang rekap di pleno KPU yang dipindahkan ke Nadire. Dibiarkan oleh polisi untuk membubarkan proses rekapitulasi suara. Ini sudah betul-betul tidak bisa diterima. Dan ini adalah akhir dari kesimpulan kami tentang bagaimana polisi cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Tapi kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Saya tuh heran lah teman-teman ya. Jelas-jelas nih dari situ terus sudah menuduh dengan serius kepada institusi Polri. Sudah menuduh dengan serius soal bagaimana kepolisian katanya melakukan intimidasi dalam rekapitulasi penghitungan suara dan sebagainya. Bukannya di situ saja, dia juga menyerang yang mengatakan Parcok ya, Partai Coklat yang mengambil bagian dalam kemenangan di Jawa Tengah dan kemudian merugikan kader dari PDIP itu sendiri. Itu kan tuduhan-tuduhan serius dan saya tuh bertanya-tanya kenapa nggak ditangkap sih? Tuduhan-tuduhan ini sudah sangat frontal dan sangat-sangat serius kepada pihak kepolisian. Tapi kenapa dibiarkan? Seharusnya kan ditangkap dan diinterogasi. Kalau memang dia mempunyai bukti yang kuat ya tempuh jalur hukum. Jangan hanya menggiring opini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pendukungnya, mau menciptakan sebuah framing bahwa ini mereka kalah karena kecurangan. Mereka tidak mengakui bahwa mereka kalah karena mereka sudah tidak diminati rakyat lagi. Itu saya tuh jadi bertanya-tanya teman-teman. Ya, kan? AI lagi. Negara pilpres, pilkup yang siap Jawa Tengah, Banteng, stres bolo. Aduh. Sulawesi Utara menang. Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat. Pas tuh fitnah lagi, kebohongan lagi, hoax lagi. Memang, ya, memang seperti kata Mr. Q ya, Bang Kodari bahwa Mr. Ratu itu produsen hoax, teman-teman. Dia mengatakan Sulawesi Utara menang. Saya orang asli Sulawesi Utara, dan itu orang atau kader dari PDIP itu paling bawah, paling nyungsep teman-teman ya, dari 3 kandidat. Dari 3 calon gubernur yang ada itu dari orangnya PDIP paling bawah. Ini katakan, coba kalian lihat komentar netizen yang ada di Solo teman-teman. Mimpi PDIP menang di Sulut, so menangis itu Banteng di Sulut. Tete menang, gak salah kabung. Lek kalah KB masanya. Sulut menang, menangis tuh kuat. Oman bilang coba foya saja. Banyak mulu kan. Tetap kawal kemenangan YSK di Sulut. Jangan sampai ada manipulasi data suara mengingat hasil hitung cepat beda tipis sama suara calon nomor 3. Itu mimpi pas tuh. Mimpi data dari mana kalau Kalimantan PDIP menang? Sorry ya, Sulut YSK yang menang kali ya. NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan. Di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mereka menuduh Partai Coklat lagi kan. Hampir semua yang dibilang oleh Pak Hasto itu semuanya kalah bukan menang. Coba banyak mengatakan di Kalimantan juga kalah, di NTT kalah juga.
Ya, menang tipis dari mana? Datanya dari mana, Pak? Ganjar Pranowo semakin melenting. Melenting apa ini, Pak? Tetap 20 menit, oke. Jadi yang betul-betul Hasto sudah tulis, tapi tentu dengan pointer saya, karena takut beliau ini saya kebablasan katanya. Terus saya suka bilang pada beliau, "Lah kapan lagi mau pidato depan umum?" saya bilang. Apalagi ini para ahli kan. Nah itu, jadi tadi Mbak MC mohon jangan sangat kalau mau pakai gelar saya juga, situ mesti tahu betul. Jelek-jelek, profesor saya 3, tapi tidak beli. Honoris causa saya, doktor, itu 10. Ini masih berapa ya? 4 atau 5 lagi ya. Karena waktu COVID kan, bukan saya mau menyombongkan diri, karena tapi saya memang tadi guyon sama Pak Todung. Pada Todung, apa tuh namanya ya, kalau bikin terus akhirnya dipakai buat serangan sendiri. Lah saya ini jelek-jelek karena dipanggil presiden, yang bikin MK, yang bikin KPK, yang memisahkan TNI Polri. Terus dipikir tuh gampang, susah loh. Mesti tanya dulu ahli hukum, mesti gimana dan sebagainya, dan banyak BNN, BMKG, supaya tahu. Jadi sekarang kan saya kok bumerang. Loh, ada toh gambar karikatur banteng gitu kan, dikeroyok berapa partai gitu kan. Antara ironis saya merasakan, tapi juga bangga. Yo, sendirian masih keren. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya juga ada di BPIP, jadi saya mohon dengan sangat, memang saya berupaya melalui BPIP merubah, karena adanya makan siang bergizi ini kan membuka peluang. Oke. Istilah saya itu kenapa saya mapping desa itu. Misalkan kita buat nanti desa lele, desa A. Desa B, desa tomat. Sentra gitu ya. Desa C, desa melon. Desa C, desa D, desa ayam petelur. Itu kan ratusan triliun kan nanti putaran ekonominya. Dan sehari 1 triliun lebih itu makan siang bergizi. Nah itu maksud saya peluang. Gitu. Belum lagi kalau kita memang bagus kualitasnya bisa diekspor kan, bisa lumbung pangan dunia nih Indonesia. Nah pemerintah sudah siap sekarang, makanya saya kerjasama sama Menteri Pertanian, sama Menteri Kelautan untuk menopang perekonomian di desa. Itu sudah pasti, Bang, kalau supplier untuk makan siang bergizi itu emang bisa diambil dari desa-desa itu. Iya wajib. Bahan bakunya itu dari desa, biar nanti desa itu nggak jadi penonton. Oh ternyata itu teman-teman, kalian bisa melihat sisi positifnya, dimana dengan adanya makan siang gratis 10.000 per anak itu peluang perputaran ekonomi yang sangat besar itu akan dirasakan juga oleh para petani kita, yang dimana makanan bergizi itu akan diambil itu penyuplainya dari para petani kita. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, melon diambil dari desa ini, ya, sayur-sayuran dari itu. Secara tidak langsung seperti menginvestasi, yang dimana kita melakukan kebaikan kepada anak-anak kita yang kurang mampu, tapi juga perekonomian di dalam negeri juga itu terus berputar, dan semuanya akan kembali saling ada simbiosis mutualisme ke apa bahasanya ya, ada saling menguntungkan teman-teman ya, luar biasa sih. Saya kira uang pensiun untuk anggota dewan yang sudah tak lagi menjabat sebagai anggota dewan sepertinya tak usah lah ya.
Sebut saja kalaupun toh ada penghargaan kepada mereka semacam uang pesangon, tapi jangan pernah diberikan seumur hidup karena ini tentu akan membebani anggaran negara. Betul. Pertama tentu argumennya adalah jabatan anggota dewan itu kan maksimal 5 tahun. Atau kalau dia terpilih lagi 10 tahun. Dan bukan jabatan politik mengabdi kepada negara seumur hidup. Jadi kalaupun toh ada uang pensiun ataupun tunjangan, ya ala kadarnya, mungkin dalam batas waktu tertentu, entah 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Ya pertama sebagai bentuk penghargaan, dan yang kedua untuk mengurangi anggaran kepada APBN. Atau yang kedua, tak usah sama sekali kasih uang pesangon kepada mereka. Kita tahu anggota dewan ini adalah mereka yang saya kira punya latar belakang ekonomi yang sudah mantap. Rata-rata mereka orang kaya, orang-orang yang bonafit, yang tentu saja tidak terlampau membutuhkan uang pensiun. Beda dengan Betul sekali, saya setuju teman-teman ya. Daripada membebani negara. Cocok teman-teman ya. Nah, semoga berita-berita yang saya hadirkan kepada kalian semua ini bisa memberikan tambahan informasi terkini. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang baru ada di channel itu, tekan tombol subscribe, nyalakan bel notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupload di channel ini. Dan juga buat kalian semua yang mau beli kaos yang diproduksi oleh saya sendiri, silakan teman-teman bisa lihat-lihat toko online saya di Shopee. Kalian bisa melakukan COD di sana. Linknya biar nanti saya sertakan di kolom komentar video ini. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.